Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Putri Otolua dari kelas D3B jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang rongga mulut dan kelenjar saliva. Nah, yang pertama itu anatomi rongga mulut. Mulut adalah rongga lonjong pada permukaan saluran pencernaan. Terdiri atas dua bagian. Mulut merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang bersifat dalam proses awal pencernaan. Secara umum, rongga mulut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau vestibul, yaitu ruangan di antara gusi, bibir, gigi, dan pipi. Kemudian bagian rongga mulut dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Dapat kita lihat anatomi dari mulut itu ada palatum durum, palatum mol, uvula yang bergantungan, terus ada kolumna posterior, ada kolumna anterior, ada tonsil, dan ada lidah. Nah, selanjutnya adalah anatomi lidah. Dapat kita lihat di sini ada gambar anatomi lidah, yaitu yang pertama itu ada epiglotis, terus ada tonsil palatina, ada tonsil lingual, ada foramen sekund, ada papilla circumvallata, ada papilla fungiformis, ada papilla filiformis, dan sulcus median. Nah, lidah dapat terlihat apabila seseorang membuka mulutnya. Kemudian dapat kita lihat ada tonjolan-tonjolan bulat di lidah atau papilla. Itu merupakan alat pengecap atau taste bud yang dapat mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian kita melangkah ke kelenjar ludah. Nah, di sini kelenjar ludah terdiri menjadi tiga. Yang pertama itu kelenjar parotis atau kelenjar ludah terbesar. Kemudian ada kelenjar submaxillaris atau kelenjar yang terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Kemudian ada kelenjar sublingualis atau kelenjar yang terletak di bawah selaput lendir bermuara di dasar rongga mulut. Selanjutnya ada kelenjar saliva. Secara istilah, saliva berasal dari kata benda yang berarti kolektif. Istilah ini menggambarkan bahwa saliva dihasilkan oleh berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Saliva sebagian besar diekspresikan oleh kelenjar eksokrin di dalam rongga mulut yang disebut kelenjar saliva. Kelenjar saliva dalam rongga mulut tersebut terbagi menjadi tiga kelenjar saliva mayor, yaitu kelenjar parotis yang ini, terus ada kelenjar submandibularis yang ini, kemudian kelenjar sublingualis yang itu, serta beberapa kelenjar saliva minor yang tersebar di mukosa rongga mulut. Yang selanjutnya itu fungsi dari kelenjar saliva. Kelenjar saliva memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Kemudian mengontrol kenyamanan lidah dalam bergerak, terus membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman, terus mempunyai aktivitas antibakteri dan sistem buffer. Terus membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim, kemudian membasahi dan melembutkan makanan menjadi bahan setengah cair ataupun cair, sehingga bisa ditelan dan dicerna. Kemudian kelenjar saliva juga membantu kita dalam berbicara, yaitu sebagai pelumas di pipi dan pada lidah. Kemudian faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju kelenjar saliva? Yang pertama itu derajat hidrasi. Apabila cairan tubuh berkurang sebanyak 8%, maka kecepatan saliva berkurang hingga mencapai 0. Kemudian posisi tubuh. Pada posisi tubuh berdiri, laju saliva mencapai 100%. Pada posisi duduk,
mencapai 69%, kemudian berbaring 25%. Kemudian paparan cahaya dan dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap, laju saliva mengalami penurunan sebanyak 30-40%. Terus irama siang dan malam. Laju saliva memperhatikan irama yang dapat mencapai puncak pada siang hari dan pada malam hari mengalami penurunan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu obat. Penggunaan obat atropin dan obat cholinergic dapat menurunkan laju aliran saliva. Kemudian faktor usia. Laju aliran saliva pada usia lebih tua mengalami penurunan, sedangkan pada anak-anak dan dewasa laju saliva meningkat. Dapat kita perhatikan juga pada anak-anak bayi, biasanya salivanya itu sangat banyak atau sering keluar-keluar. Terus faktor efek psikis seperti berbicara tentang makanan dan melihat makanan yang kita suka itu dapat meningkatkan laju saliva. Kemudian faktor jenis kelamin. Nah, pada pria itu laju salivanya lebih tinggi daripada wanita meskipun keduanya mengalami penurunan setelah radioterapi. Demikian penjelasan saya tentang rongga mulut dan kelenjar saliva. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.